Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Amarin Uan, BP 1910951023 akan presentasikan tugas UAS mengenai sinyal sistem TA, yaitu sinyal dasar serta transformasi Z. Yang pertama itu pengenalan. Sinyal adalah sebuah fenomena yang muncul dari satu lingkungan tertentu dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya itu gelombang tegangan, sinyal audio, dan sinyal bioelektrik. Sistem merupakan jalinan atau hubungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Ini gambar blok diagram sistem input dan output. Contoh sistem berhubungan dengan sinyal yaitu komputer dan instrumentasi kesehatan. Yang pertama itu kita membahas dengan sinyal dasar. Pengertian sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun untuk mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Dalam sinyal dasar sering digunakan dalam suatu praktek dengan mempresentasikan satu sinyal dalam bentuk sinyal-sinyal dasarnya. Sinyal dasar terbagi dua, itu sinyal dasar waktu kontinu, sinyal dasar waktu diskrit. Untuk sinyal dasar waktu kontinu, sinyal dasar waktu kontinu merupakan argumen real fungsi real xt, di mana t-nya bernilai real sembarang, xt mungkin bernilai 0 untuk range nilai t tertentu yang diberikan. Nilai x bisa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya. Definisikan sebagai persamaan ft minus tak hingga, tak hingga. Contoh sinyalnya itu sinyal suara Scolio, yaitu contoh gambarnya di bawah ini. Macam-macam sinyal dasar waktu kontinu ada 4, yaitu sinyal step, sinyal signum, sinyal ramp, dan sinyal sampling. Yang pertama itu sinyal step. Untuk sinyal step ini merupakan sinyal yang terbagi dengan langkah-langkah. Contohnya yaitu UT sama dengan 1, T besar sama 0, UT sama dengan 0, T kecil 0. Kita ambilnya satu contoh yaitu yang bagian B, X2T sama dengan 0,8 U, T kurang 2 kali 6. Begini bentuk gambarnya, yaitu dimana kelihatan garis horizontal yang vertikalnya itu membentuk siku-siku. Yang kedua, sinyal signum. Fungsi signum satuan definisikan sebagai signum T, nilai satunya T besar 0, untuk 0 nya T sama dengan 0, untuk min 1 T kecil 0. Begini untuk gambar dari fungsi signum, yaitu untuk satunya di atas dari 0, fungsi 0 nya sejajar dengan 0, lalu untuk fungsi min 1 di bawah dari 0. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tanggal satuan. Signum T sama dengan min 1 tambah 2 UT. Yang ketiga adalah sinyal ramp. Fungsi ramp definisikan sebagai berikut. RT untuk T nya T besar sama dengan 0, untuk 0 nya T kecil dari 0. Begini bentuk fungsi ramp satuannya, yaitu ke atas. Fungsi ramp dapat diperoleh dari integrasi fungsi tanggal satuan, yaitu integrasi T sampai minus tak hingga U torsi D torsi R sama dengan RT. Yang keempat, sinyal sampling. Untuk fungsi sampling SAT banyak digunakan dalam analisis spektral dan definisikan sebagai SAT sama dengan sin T per T. Yang di bawah ini terbagi dua buah gambar, yaitu gambar yang pertama itu menunjukkan fungsi dari yang pertama, yaitu fungsi SAT sin T per T, di mana kelihatan SAT-nya bernilai 1 ketika apanya bernilai 0. Lalu untuk gambar yang kedua itu menunjukkan fungsi lain yang mirip dengan fungsi SAT adalah fungsi sin CT yang ditunjukkan pada gambar yang kedua ini, yaitu didefinisikan sebagai sin CT sama dengan sin VT per VT SA VT. Tambahan, fungsi input satuan. Sinyal input satuan tersebut juga fungsi delta Dirac atau disingkat fungsi delta, menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan, atau arus aktif dalam waktu yang sangat singkat dan dimemerlukan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi input didefinisikan sebagai berikut. Integral impuls 1 ke impuls 2 x impuls x t impuls t dt sama dengan x0, di mana nilainya yaitu t1 nya kecil dari 0, t2 nya besar dari 0. Lalu fungsi input satuan, sinyal input satuan atau disebut juga fungsi delta Dirac. Juga fungsi delta menempati posisi yang banyak sama dengan sebelumnya.
Itu tambahannya fungsi impuls 1 memiliki sifat ada buah 4 sifat, yaitu impuls 0-nya tak hingga, impuls t-nya sama dengan 0 di mana t-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, ini integral min omega ke omega di mana impuls t dt sama dengan 1. Impuls dt merupakan fungsi gerak simetris, yaitu impuls t sama dengan impuls min t. Sinyal eksponensial kompleks memiliki bentuk sebagai berikut: xt sama dengan ce alfa pangkat alfa kali t, di mana c dan alfa bilangan kompleks. Kelompok pertama, jika c dan a-nya besaran real, maka sinyal tersebut eksponensial real dan sinyal tersebut memiliki dua tipe perilaku. Jika a positif, maka nilai xt-nya membesar secara eksponensial dengan kenaikan. Berbeda seperti sinyal ini dapat dijumpai dalam proses reaksi kimia. Jika a negatif, maka nilai xt-nya menurun secara eksponensial. Begini nampak gambar di mana a-nya positif yaitu ke atas dan a-nya negatif yaitu ke bawah. Sinyal eksponensial kompleks. Kelompok kedua ini jika alfa imajiner murni, misalkan sinyal xt-nya sama dengan e pangkat j omega t, dengan ini mirip dengan sinyal xt sama dengan a sin omega t tambah theta seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kelompok ketiga di sinyal ini adalah jika c dan alfa bernilai kompleks jika C sama dengan A tambah JB sama dengan nilai mutlak C E pangkat J theta dan alfa sama dengan R tambah J omega. Sinyal ini merupakan gabungan dari dua sinyal sebelumnya, sinyal eksponensial dan sinyal sinusoidal. Maka nilainya yaitu nilai mutlak C E pangkat RT cos omega T tambah theta tambah J sin omega T tambah theta. Karakteristik sinyal yang diberikan itu jika R kecil dari 0 maka sinyal sinusoida terendam. Jika R sama dengan 0 maka sinyal sinusoida. Jika R besar dari 0 maka sinyal tersebut sinusoida yang membesar. Sinyal dasar waktu diskret. Ada beberapa sinyal dasar waktu diskret yang banyak digunakan dalam praktek, yaitu unit impuls, unit step, dan eksponensial kompleks. Fungsi impuls dan fungsi tanggal satuan. Fungsi impuls untuk sinyal waktu diskret ditunjukkan pada gambar SD yang 13, yaitu terlihat pada gambar fungsi impuls satuan waktu diskret yang dimana nilai impuls n-nya untuk 1 n sama dengan 0, untuk 0 n tidak boleh sama dengan 0. Jadi impulsnya itu yang 1 itu ke atas. Sedangkan untuk fungsi tanggal satuan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang gambar SD 14 didefinisikan sebagai fungsi impuls dan tangga waktu diskret memiliki sifat yang mirip dengan fungsi waktu kontinu. Sebagai contoh, pengurangan fungsi tangga satuan menghasilkan fungsi impuls UN kurang U n kurang 1 sama dengan impuls n. Untuk penjumlahan fungsi impuls menghasilkan tangga satuan sigma nk sama dengan minus tak hingga impuls k benar 1 n kecil L bisa sama 0 dan 0 n kecil dari 0 sama dengan UN. Dengan demikian juga sembarang sinyal waktu diskret dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan impuls berbobot. Xn sama dengan sigma tak hingga k sama dengan min tak hingga xk impuls n kurang k. Sekuen eksponensial. Sekuen eksponensial kompleks waktu diskret diberikan xn sama dengan c kali alfa pangkat n, di mana c dan alfa secara umum bilangan kompleks. Di sini bilangan analog dengan fungsi eksponensial kompleks waktu kontinu. Jika c dan alfa bilangan real, maka karakteristik tersebut bergantung kepada nilai mutlak alfa. Jika c dan alfa bilangan real, maka karakteristik sinyal bergantung dengan nilai mutlak alfa. Jika nilai mutlak alfanya besar 1, sinyal xn eksponensial membesar. Jika nilai mutlak alfanya sama dengan 1, konstan. Jika nilai mutlak alfanya kecil 1, maka eksponensial menurun. Seperti pada gambar yang ke-15 ini, yaitu berlaku dengan rumus xn c alfa pangkat n. Kelompok sinyal berikutnya kelompok sinyal di mana c maupun merupakan kompleks jika c dan a ditulis dalam bentuk polar seperti rumus di bawah ini. Untuk nilai mutlaknya alfa sama dengan 1, xn merupakan sekuen sinusoida, sedangkan nilai mutlaknya 1 maka terendam. Jika nilai mutlaknya besar 1, sinusoida membesar. Sekian presentasi saya mengenai sinyal dasar. Akan dilanjutkan dengan transformasi Z di video berikutnya.